Nah, sedangkan nasib ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dimaknai sebagai sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang ya. Jadi nasib itu takdir. Cuman ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kalau yang bisa diubah namanya takdir mu'allaq. Kalau yang tidak bisa diubah namanya takdir mubrom. Seperti wanita melahirkan, itu takdir mubrom ya, nggak bisa diubah ya. Laki-laki tidak melahirkan ya, nggak bisa diubah. Makanya kemarin benar nggak tuh ya, sapi jantan kemudian di dalamnya ada apa, ada bayi ya, gitu kan, berarti ada rahim di perutnya ya. Ada film namanya Junior, itu laki-laki bisa melahirkan. Tapi kalau berdasarkan takdir, laki-laki nggak bisa melahirkan karena nggak ada rahim, ya. Sedangkan wanita memang ditakdirkan untuk melahirkan, walaupun ada wanita yang tidak punya anak, ya. Ya. Tapi tetap ditakdirkan wanita untuk melahirkan. Ya, sedangkan takdir mu'allaq, ya itu bisa diubah, ya. Seperti ya, orang mau pintar tapi nggak mau belajar, nggak bakal pinter tuh ya. Orang mau kaya tapi nggak kerja, nggak bakal kaya itu ya. Orang masuk surga tapi maksiat, nggak bakal masuk surga itu. Tidak mau masuk neraka tapi kemudian ya, tidak beramal soleh, tidak mau ibadah, nggak bakal selamat dari neraka ya. Ini namanya apa? Takdir mu'allaq ya. Nah, dalam Al-Quran itu nasib dimaknai sebagai hasil kerja keras dan jerih payah. Ya. Jadi semakin kerja keras, semakin berjerih payah, semakin bagus nasibnya. Ya. Semakin bagus nasibnya. Ya. Ada orang yang kerja keras, tapi kemudian nasibnya tidak bagus. Ada juga. Siapa? Orang yang beribadah, orang yang beramal, tapi amalnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada orang yang beramal tapi amalnya tidak berdasarkan ilmu. Maka amalnya disebut amilatun nasibah. Cuman dapat capek doang. Tidak dapat pahala, tidak dapat kebaikan. Karena dasarnya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dasarnya bukan ilmu. Ya. Jadi hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin apa? Khasyi'ah amilatun nasibah. Ya. Jadi ada orang yang kerja keras dalam beramal tapi kemudian tidak masuk surga. Tasla naron hamiyah, bahkan masuk neraka. Ya. Dan ketika ya merasa haus karena panas, tusqa min ain aniyah, dia dikasih minum dengan air yang sangat panas, setara dengan besi mendidih. Belum nyampe ke mulut, wajahnya sudah terbakar. Jadi ada air, kemudian mengeluarkan api, ada tuh, saking panasnya tuh. Kemudian lapar, dikasih makan, tapi makanannya itu tidak enak dimakan, bahkan menyakitkan. Kemudian ketika sampai di perut, mendidih itu makanan, namanya zakum itu. Ya. Mendidihnya itu setara dengan tembaga, ya, tembaga mencair. Kira-kira besi panas dengan tembaga panas, panasan mana ya? Ya. Jadi bayangkan ini, ya, orang yang amilatun nasibah, amalnya sia-sia, cuma dapat capek doang, dikasih minum dengan ya, air yang sangat panas sekali, setara dengan besi mendidih. Dan kemudian kalau lapar, dikasih makanan yang tidak enak dimakan, sakit dimakan, tapi ketika sampai di perut mendidih, ya seperti mendidihnya tembaga. Nauzubillah min dzalik. Makanya amal itu harus berdasarkan ilmu. Ya. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Siapapun guru kamu, siapapun ustadz kamu, siapapun kiai kamu, ya. Kalau dia beramal tidak berdasarkan ilmu, ya,
kemudian ngasih fatwa tidak berdasarkan ilmu, jangan kamu ikuti. Ya. Walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun ajengan, ya. Ya. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan ditanya itu. Ya. Berapa banyak yang kita dengar, berapa banyak yang kita lihat, berapa banyak yang kita fahami, ya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di neraka itu la yusminu wa la yugni minju. Ya. Tidak kenyang dan tidak gemuk. Ya. Jadi di neraka itu orangnya kurus-kurus. Di neraka itu orangnya kelaparan. Kenapa kurus-kurus? Karena setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu dimakan oleh neraka itu. Ya. Makanya mending jadi orang gemuk, mending jadi orang kurus. Jadi ada orang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, jadi daging. Maka daging jadinya itu dibakar oleh neraka sampai habis. Makanya kurus-kurus. Kan ada orang yang makannya banyak tapi kurus. Ada ya? Ada nggak? Itu nggak jadi daging itu. Tapi ada orang yang makannya dikit tapi kemudian gemuk. Ada. Ya. Tapi hati-hati. Mau kurus, ya. Mau gemuk. Kalau makan makanan yang dibenci oleh Allah, maka kalau jadi daging, mau kecil, mau besar, mau sedikit, mau banyak, itu akan dibakar di neraka. Na'udzubillahi min dzalik.